Siapa di antara food lover di sini yang suka banget sama soto? Semua suka pastinya kan? Nah, kali ini Benu akan berkeliling mencari soto yang ada di Jabodetabek. Dan nggak cuma enak food lover, soto yang akan Benu datangin ini legend karena sudah berjualan sejak tahun 40-an. Wadaw, sekalian napak tilas. Penasaran? Ikutin Benu ya food lover. Mengutip beberapa artikel di kompas.com, soto merupakan makanan asli Indonesia, namun sebagian pendapat mengatakan bahwa sajian kaya rempah ini dipengaruhi masakan Tionghoa dengan nama chow to pada abad ke-19. Soto ternyata tumbuh di kelas bawah, jadi masyarakat Jawa dan Tionghoa dulu tidak biasa mengkonsumsi daging hewan seperti kebanyakan bangsa Eropa. Sebagai gantinya, mereka memanfaatkan babat dan jeroan sebagai isian kuah sotonya. Nah, banyak sekali varian soto yang ada di Nusantara. Namun uniknya, makanan yang satu ini selalu diikuti dengan nama daerahnya, seperti soto Betawi, soto Madura, soto Lamongan, dan lain-lain. Betawi punya Bang Pitung, jagoannya berkelahi lawan company. Nah, kalau jagoannya soto Betawi ini nih, soto Haji Ma'ruf. Usaha soto ini tuh dirintis sejak tahun 1940-an. Saat itu, almarhum Haji Ma'ruf masih berjualan dengan pikulan di kawasan Cikini, Pasar Kembang, Jakarta Pusat. Nah, ini Benu ke salah satu cabangnya nih food lover, di daerah Pramuka, Jakarta Timur, dan ini diteruskan oleh generasi ketiga. Mantap. Ini soto Betawi nggak sembarangan food lover. Deretan pejabat dan tokoh penting pernah mencicipi gurihnya soto Betawi tanpa MSG ini. Penasaran? Benu mau langsung pesen food lover? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Tempat baru nih. Tempat baru ya di Pramuka nih. Tahun 1940 udah dagang tuh, belum merdeka ya. Belum merdeka. Sama persis sampai sekarang masih resepnya. Untuk resep soto sate ini dari zaman dulu kakek sampai sekarang masih sama. Cuman kita tambahannya menunya aja, ada tambahan menu. Itu kayak ada yang bening, bener? Ada soto bening, itu dia tambahannya. Sama ada laksa tuh yang baru tuh. Oh iya, tapi tetap Betawi ya ini nomor. Tetap Betawi, tetap makan khas Betawi, Bang. Siapa aja sini? Pak Jokowi udah. Pak Jokowi udah, Pak Anies udah. Kalau yang di Pramuka, Dahlan Iskan udah kesini juga, Pak Dahlan Iskan. Tapi katanya dulu belum waktu zaman 1940 itu bukan netap dia, pikul. Dipikul itu ada tuh artikelnya tuh kan, zaman dulu tuh kakek, mungkin saya juga belum ngerasain tuh. Kakek jualannya masih dipikul, keliling-keliling daerah Cikini. Terus sempet juga permanen, tapi bukan kayak sekarang. Permanennya tenda-tendaan, permanen tenda. Iya. Bang, aku pesan ini ya. Yang daging satu, terus katanya yang bening, kamu nyobain bening juga deh. Bening boleh. Sama sate ini, satenya bedanya apa nih sama sate yang biasa? Di sini kalau sate sapi nih sama sate kambingnya, kita nih sebelum dibakar, satenya tuh udah dibumbuin dulu. Jadi udah dimarinasi, terus pas dibakar ya ada bumbu spesialnya lagi. Aja ya. Iya. Oke guys, kita cobain nanti ya. Ini salah satu yang paling legend, masih ada yang paling. Pokoknya ini udah dari tahun 1940. Bayangin dari sekarang berapa? 83 tahun. Pinter banget nih. Dihitungin ternyata. 83 tahun, luar biasa. Kita cobain ya. Ini ada dua versi bening sama versi santan bin susu, sama susu mix ya. Ini dia. Cakep ya. Komplit ini guys nih food lover. Wow, ini karena mix ya santan sama susu ya. Jadi gurih tapi gurih milky gitu ya, enak banget, parah. Ini luar biasa, ini la to the zest food lover. Kita langsung cobain dagingnya ya. Ini dia. Jadi ada bagian-bagian yang tidak ada di tempat yang lain, itu bagian-bagian bagian kepala sapi ya. Ada bagian kuping dan segala macam. Tapi memang benar proses masaknya yang agak panjang dan hasilnya juga luar biasa. Dagingnya empuk banget, terus jeroan kayak babat dan segala macam juga empuk banget dan sama sekali nggak bau ya. La to the zest, lazis.
Rahasia gurih dan laziznya soto ini terletak pada penggunaan kaldu dari hasil rebusan daging sapi selama 3-4 jam. Lalu dicampur dengan santan yang dimix dengan susu. Tak hanya babat dan jeroan, penggunaan bagian kepala sapi menjadi ciri khas yang unik di soto ini. Kita bergeser ke yang kuah bening. Kalau untuk kuah bening sih sebenarnya buat yang kurang suka santan sama ini ya, pilihan. Pengen dapat kesegaran, cobain yang bening ya. Kita tambah sambal dikit ya. Oke, food lover, gaskeun. Gaskeun. Wow. Buat food lover yang nggak terlalu suka santan, bisa coba soto bening. Dan untuk isian, menu pilih yang mix, sama dengan isian soto santannya. Tapi coba lihat kuah beningnya, dari aroma rempahnya sangat kuat. Tapi saat masuk ke mulut, semua balance, nggak ada yang dominan. Selain itu, Benu juga pesan sate kambing dan sapi food lover. Langsung aja kita gas. Kita cobain satenya ya. Satenya ada 2 versi. Yang bumbu kacang ya. Kalau untuk satenya ini memang ada 2 versi kambing sama sapi ya. Karena marinasi, jadi sebelum dibakar tuh dimarinasi aja terus di dalam bumbu gitu ya. Jadi resep banget ini, enak banget. Terus pas dibakar juga ada diolesin bumbu, tapi memang luar biasa ini, lempuk banget. Terus aroma bakarnya tipis-tipis. Ini juga lazis. Food lover mempertahankan resep autentik dari kakeknya. Bukan perkara gampang di tengah serbuan makanan-makanan luar, bahkan makanan-makanan yang sekarang yang udah masuk ke wilayah Jakarta apalagi ya. Tapi ini memang luar biasa, masih sampai sekarang masih oke banget. 83 tahun bumbunya masih bumbu yang sama, luar biasa. Legend, wajib coba. Lazis.